Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan membahas tema yaitu ragam bahasa yang beranggotakan 7 orang. Yang pertama saya Wahyu Kurniawan, ada Samsul Fatah, ada Ahmad Sumarto, ada Dwi Yuliani, ada Okta Selviani, ada Muhammad Irfan, dan Ibnu Wahyu. Langsung saja untuk pengertian ragam bahasa menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Bashman, ragam bahasa adalah pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan. Sedangkan menurut Denny Sugono, ragam bahasa adalah bahasa baku dan tidak bahasa baku. Sedangkan menurut Fishman et, ragam bahasa adalah cara penggunaan kosakata ragam bahasa baku yang agar dapat menjadi nanggutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Jadi dapat disimpulkan, pengertian ragam bahasa adalah varian dari sebuah bahasa menurut pemakainya. Berbeda dengan dialek, ragam bahasa bisa berbentuk aksen, laras, gaya, dan berbagai variasi sosiologistik lain. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Dwi Yuliani, saya ingin melanjutkan materi dari teman saya yang sebelumnya. Saya ingin menjelaskan tentang jenis ragam bahasa. Jenis ragam bahasa berdasarkan pokok pembicaraan, ragam bahasa dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu situasi penggunaan bahasa. Di dalam lingkungan masyarakat, ada bahasa yang digunakan dan memperlihatkan ciri keakraban dalam kondisi formal. Yang pertama yaitu bahasa formal, merupakan bahasa yang ditunjukkan dalam kondisi formal, bersifat resmi, yang ditandai bentuk dan pilihan kata yang menghormati orang lain, biasanya menggunakan bahasa baku. Kemudian yang kedua, ada bahasa semi formal, yaitu merupakan bahasa yang ditunjukkan dalam kondisi santai tetapi resmi dan tetap menjaga etika dalam berbahasa. Kemudian yang ketiga, ada bahasa non formal, yaitu merupakan bahasa yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, bersifat santai dan menunjukkan keakraban seperti lo gue bete. Terima kasih. Baiklah, saya Ahmad Sumarto. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang tadi yaitu jenis ragam bahasa, dan saya menjelaskan yang kedua yaitu media penggunaan bahasa. Dalam media penggunaan bahasa ada 2 poin. Yang pertama ada ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan adalah bahan yang dihasilkan alat ucap atau organ of speech dengan fonem sebagai unsur dasar. Dalam ragam lisan, kita berurusan dengan tata bahasa, kosakata, dan lafal. Yang kedua ada ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasar. Dalam ragam tulis, kita berurusan dengan tata cara penulisan atau ejaan, di samping aspek tata bahasa dan kosakata. Selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Okta Selviani. Saya akan melanjutkan materi yaitu tentang pengertian laras bahasa. Pada saat digunakan sebagai alat komunikasi, bahasa masuk dalam berbagai laras sesuai dengan fungsi pemakaiannya. Jadi laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan pemakaiannya. Dalam hal ini, kita mengenal iklan, laras ilmiah populer, laras fitur, laras komik, laras sastra yang masih dapat dibagi atas laras cerpen, laras puisi, laras novel, dan sebagainya. Macam-macam laras bahasa. Yang pertama ada laras bahasa hukum. Laras bahasa hukum adalah bahasa Indonesia yang corak penggunaan bahasanya khas dalam dunia hukum. Mengingat fungsinya mempunyai karakteristik sendiri, oleh karena itu bahasa hukum Indonesia haruslah memenuhi syarat-syarat dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Ciri-ciri laras bahasa hukum yaitu mempunyai gaya bahasa yang khusus. 2. Lugas dan ekskas karena menghindari kesamaran dan ketaksaan. Yang ketiga, objektif dan menekan prangsa pribadi. Keempat, memberikan definisi yang cermat tentang nama, sifat, dan kategori yang diselidiki untuk menghindari kesimpang siuran. Yang kelima, tidak beremosi dan menjauhi tafsiran bersensasi. Yang kedua yaitu laras bahasa kedokteran.
Karena ilmu kedokteran berasal dari sejarah panjang, banyak istilah kedokteran berawal dari bahasa klasik, yaitu Latin atau Greek. Seiring berkembangnya, memang tentu ada adaptasi atau perubahan, tetapi pada dasarnya masih bisa ditarik ke bahasa asalnya. Ada juga pengaruh lokal sehingga seiring suatu istilah diadopsi ke bahasa Indonesia. Biasanya adopsi ini secara hampir utuh dan polanya mudah diikuti. Secara umum istilah medis terdiri dari 4 bagian, yaitu kata induk, yang kedua awalan, ketiga akhiran, dan yang keempat penghubung antar bagian. Yang ketiga, laras bahasa umum, yaitu bahasa yang mudah dipahami. Baiklah, itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Laras bahasa teknikal. Laras teknikal ini digunakan oleh para pakar untuk berkomunikasi dengan pakar lain yang sebidang. Laras teknikal bermakna semua jenis teks di dalam semua jenis bidang kepakaran yang sama. Ada bidang sains tulen, teknologi, sains pengurusan, dan lain-lain di bidang kepakaran. Contoh teknik ini akan menghasilkan penghematan bahan bakar, peningkatan produktivitas dan kualitas permukaan. Yang nomor 5, laras bahasa ekonomi berbentuk ilmiah, istilah-istilahnya teknikal dan berkaitan dengan urusan perniagaan dan ekonomi. Tidak terlalu mementingkan struktur ayat, bersifat formal, dan setiap fakta dapat diuraikan berdasarkan bukti dalam bentuk data dan statistik. Yang nomor 6, laras bahasa agama. Laras bahasa agama ini terdapat unsur bahasa klasik terutama pada kosakatanya. Terdapat istilah agama yang khusus bagi sesuatu agama, banyak mengandungi bentuk cerita, kias, dan ibarat. Contohnya surga dalam bahasa Arab disebut sebagai al-jannah, yang bermaksud sebuah taman yang indah penuh dengan berbagai nikmat dan Yang ketujuh, laras bahasa himbauan. Fungsi utama laras himbauan ialah untuk mendorong atau menarik perhatian orang supaya melakukan sesuatu perbuatan yang mungkin berbentuk positif ataupun negatif. Yang kedelapan, yaitu laras bahasa klasik. Laras klasik mempunyai ciri-ciri seperti teks asal ditulis dalam tulisan Jawi. Yang kesembilan, ialah laras bahasa kreatif, menggunakan struktur ayat aktif dan pasif. Ya, saya Samsul Fatah, saya akan melanjutkan materi. Di sini ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pertama sebagai alat ekspresi. Bahasa merupakan sarana untuk mengungkapkan segala sesuatu yang ada dalam diri seseorang, baik berbentuk perasaan, pikiran, gagasan, dan keinginan yang dimilikinya. Kedua, sebagai alat komunikasi. Bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi untuk dapat berinteraksi antara yang satu dengan yang lain, sehingga pesan yang hendak kita sampaikan dapat dimengerti. Ketiga, sebagai kontrol sosial. Sebagai alat kontrol sosial, bahasa sangat efektif. Kontrol sosial ini dapat diterapkan pada diri sendiri atau kepada masyarakat. Yang keempat, sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Bahasa di samping sebagai salah satu unsur kebudayaan, memungkinkan pula manusia memanfaatkan pengalaman-pengalaman mereka, mempelajari dan mengambil bagian dan dalam pengalaman-pengalaman itu, serta belajar berkenalan dengan orang-orang lain. Yang terakhir, sebagai pemersatu. Dari sekian banyak fungsi yang telah disebutkan, ada satu fungsi yang menjadi sangat dominan, yaitu bahasa sebagai alat pemersatu bangsa. Mengapa demikian? Karena pada kenyataannya hampir semua penduduk di Indonesia mengerti bahasa Indonesia. Dengan beraneka ragam suku yang ada di Indonesia, maka banyak pula bahasa-bahasa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kelompok 2 tentang ragam bahasa. Apabila ada salah kata ataupun dalam pengeditan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.